Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa usni alayhi wa nukabbiruhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lafaz yang paling mulia terus ke atas ya. Tidak ada lafaz yang paling mulia kecuali panjatan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan dengan panjatan puja dan syukur ini Allah makin tambahkan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah sengaja Allah hadirkan ke tengah-tengah kita untuk kita ittiba, untuk kita contoh, untuk kita ikuti apa yang beliau perjuangkan, sehingga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pun bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tadi dapat kabar dari Bu Kartini ya, Bapak Haji Madrasim baru pulang dari operasi ya. Kita sama-sama berdoa, kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita baca juga untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, senantiasa Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, senantiasa menjalin silaturahim, dan sekaligus Allah senantiasa berikan kesehatan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bu? Apa kabar Bu? Bagaimana kesehatan kita Bu? Keuangan kita Bu? Alhamdulillah. Maka mana lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang luput untuk kita syukuri. Sampai hari ini Allah masih berikan kita rezeki, masih berikan kita kesehatan, masih berikan saudara-saudara seiman. Maka tidak ada ucapan yang paling mulia kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu haji dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah kesehatan, nggak tahu Ibu rasanya gimana hari ini Bu? 2-3 hari terakhir nih setelah mendengar media massa, mendengar di televisi pemberitaan, di sosmed juga, perasaan kita gimana terkait dengan kesehatan kita Bu? Stres. Seyogianya jangan sampai kita stres Bu. Jadi tidak dipungkiri, tidak bisa dipungkiri, hari-hari terakhir ini kita semua merasa cemas.
merasa khawatir. Bahkan mungkin sebagian kita ada yang sampai tataran merasa takut dengan perkembangan terakhir, di mana wabah virus corona ini sudah sedemikian rupa menyebar. Bahkan bukan cuma di Jakarta, tapi sudah ke provinsi-provinsi lain. Dan sampai hari ini sudah 185 negara yang terjangkit virus ini. Artinya sudah 90% lebih negara di dunia ini telah terjangkit wabah penyakit ini. Yang meninggal udah berapa, Bu? Di Indonesia, Bu? 5 atau 6 orang. Di dunia berapa? Sudah hampir 5.000, Bu, yang meninggal dunia. Sehingga tidak bisa dipungkiri kita semua merasa khawatir, merasa takut dengan kondisi ini. Namun sejatinya, pernah dalam satu kisah para sahabat menceritakan kepada kita. Sahabat berkata kepada sahabat-sahabat yang lain dalam satu aksarnya, kata mereka, sesungguhnya kami punya 2 penolong dalam kehidupan ini. Gitu. Jadi sahabat-sahabat Rasul, Abu Bakar, Utsman, Ali, dan seterusnya itu mereka berkata dalam satu aksar, kami dalam hidup ini 2 penolong kami miliki. Penolong pertama kata mereka, sesungguhnya kami punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami hidup, dia pun hidup di tengah-tengah kami. Sehingga belum pernah ada ceritanya ketika kami hidup dengan Rasulullah ada musibah besar menimpa kami. Belum pernah ada ceritanya ketika kami hidup bersama Rasulullah ada ujian besar menimpa kami. Jadi bencana, musibah, bala yang besar itu tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Padahal kalau kita lihat, Bu, Bapak Haji yang dirahmati Allah, nabi-nabi yang lain justru pada saat ada nabinya di tengah-tengah mereka, Allah timpakan bencana yang besar buat mereka. Nabi Nuh alaihi salam, umatnya ditimpakan musibah besar, banjir, bandang, bah yang sedemikian rupa ketika Nabi Nuhnya masih ada di tengah-tengah mereka. Nabi Musa alaihi salam, umatnya ditenggelamkan di Lautan Merah, musibah itu datang pun ketika Musa masih di tengah-tengah mereka. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, mereka terhindar dari musibah dan bencana. Kata mereka yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kami punya 2 senjata. Pertama tadi Rasulullah di tengah kami, yang kedua kami senantiasa melafazkan, mendawamkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu senjata orang-orang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang-orang beriman itu penuh dengan kemudahan, penuh dengan senjata, penuh dengan pertolongan dalam mengarungi kehidupan ini. Cuman kadang-kadang kita selaku orang-orang beriman merasa khawatir, merasa takut, merasa was-was, padahal Allah telah berikan semuanya kepada kita. Bahkan menyikapi situasi sekarang ini, gimana musibah sudah sedemikian besarnya, wabah sudah sedemikian melanda kemana-mana, maka jangan pernah lepas diri kita senantiasa istighfar kepada Allah. Karena kalau Rasul sudah wafat, Rasul sudah meninggalkan kita, satu senjata telah hilang buat orang-orang beriman, maka hari ini tinggal satu senjata kita, yaitu istighfar. Dengan istighfar itu insya Allah akan angkat penyakit-penyakit badan kita, Allah juga angkat penyakit hati kita. Jadi hebatnya istighfar itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia cuma bukan mengangkat penyakit-penyakit badan, penyakit-penyakit jasad, tapi penyakit hati pun diangkat dengan istighfar. Maka kalau coba kita lihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit itu kan ada 2. Ada penyakit badan, ada penyakit hati. Kalau orang diberikan penyakit badan oleh Allah, penyakit jasad, gampang nggak dilihat, Bu, kira-kira, Bu? Kalau orang dikasih penyakit badan, gampang nggak dilihat kira-kira? Gampang nggak dirasakan kira-kira? Insya Allah mudah untuk kita lihat, mudah untuk kita rasakan, mudah juga untuk kita raba. Contoh saja misalkan, kalau manusia diberikan penyakit kulit misalkan, sebut sajalah panu gitu kan. Bisa kita lihat secara kasat mata, panu itu warnanya lebih putih dibandingkan kulit kita. Kemudian kalau kita raba, kita pun bisa rabakan. Penyakit panu kita itu lebih kasar dibandingkan kulit kita yang lain. Dan kalau kita rasakan, tentu panu itu rasa gatal buat diri kita. Maka orang kalau diberikan penyakit badan, penyakit jasad, mudah untuk kita lihat, mudah untuk kita rasakan. Tapi kalau orang diberikan penyakit hati, gampang nggak kira-kira?
Gampang nggak dilihat, Bu? Kalau orang diberikan penyakit badan gampang dilihat, gampang dirasa, gampang diraba. Tapi kalau orang diberikan penyakit hati gampang nggak dilihat? Gampang nggak, Bu? Memang benar dia tidak mudah semudah melihat penyakit jasad, tapi kata para ulama, sesungguhnya penyakit badan itu bisa dilihat, penyakit hati itu bisa dilihat dari implementasinya terhadap penyakit badan. Karena penyakit hati itu secara tidak langsung tercermin dari jasad dan badan kita. Jadi orang yang punya penyakit hati, kata para ulama, itu tercermin dari jasadnya, tercermin dari badannya. Maka berarti kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diwafatkan oleh Allah, usia dia berapa, Bu? Ketika diwafatkan oleh Allah, usia dia 63 tahun. Kata para sahabat, wallahi demi Allah, Rasul ketika diwafatkan oleh Allah umur 63 tahun, tidak ada uban di rambutnya kecuali 3 helai saja. Jadi umur 63 tahun Rasulullah wafat, tidak ada uban di rambutnya kecuali 3 helai. Padahal orang-orang kita sekarang mulai kubur uban kapan kira-kira, Bu? Ubannya mulai keluar tuh 50. anak kecil. Masya Allah. Bayi ajaib kali ini. Rata-rata kita umur 30 tahun udah mulai keluar tuh uban. 35 mulai agak banyak, 40 udah mulai agak rata, 50 penuh semuanya, Bu. Iya nggak? Rasul 63 tahun tidak ada ubannya kecuali 3 lembar. Padahal sama-sama kita tahu uban itu karena faktor apa? Karena faktor 2, faktor biologis dan faktor psikis, kejiwaan. Biologis mungkin bisa jadi faktor gennya. Ada orang-orang tertentu, ada tuh kadang-kadang masih sekolah kelas 3 SMP, 1 SMA udah rata rambutnya, penuh dengan uban. Ada yang seperti itu, mungkin karena faktor genetik. Tapi ada juga mungkin karena faktor kimia, salah sampo, salah bahan kimia, sehingga rambutnya iritasi dan gampang untuk ubanan. Tapi faktor dominannya orang tumbuh uban itu karena faktor apa? Faktor kejiwaan. Orang kalau banyak pressure-nya, banyak tekanannya, kemudian dia stres, beban hidupnya berat, mudah marah-marah, mudah emosi, maka uban gampang timbul, gampang keluar, bahkan banyak di rambut mereka. Nah, ini buktinya kalau Rasul sepanjang hidupnya tenang dia hatinya, tidak punya masalah kejiwaan, sehingga wajar ketika diwafatkan oleh Allah usia 63 tahun tidak ada uban kecuali 3 lembar. Maka terbukti orang kalau punya penyakit hati akan terlihat dari badannya, tapi orang kalau nggak punya penyakit hati pun terlihat dari badannya. Coba lihat orang kalau gampang emosi, gampang marah, temperamen sedikit-sedikit marah, lihatin mukanya kira-kira, Bu. Beda nggak sama orang yang kalem kira-kira? Beda nggak kira-kira? Beda. Maka kata para ulama, penyakit badan gampang dilihat, tapi sejatinya penyakit hati pun gampang dilihat. Gimana cara lihatnya? Dari badannya kita lihat. Maka kalau kita coba lihat penyakit badan, penyakit hati, kalau orang diberikan penyakit badan, mau penyakit itu kusta, bakteri, virus yang sekarang melanda, kalau kita beriman kemudian kita wafat dengan penyakit badan itu masih bisa masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya kalau diberikan penyakit hati, wallahi demi Allah, sulit nampaknya kita masuk ke dalam surga. Maka disinilah urgensinya kita menjaga hati kita agar senantiasa bersih, terjaga, sehingga apa? Terhindar dari penyakit hati. Kalau coba kita lihat sekarang, cermati penyakit yang sekarang mewabah sedemikian rupa, apa pasalnya sampai Allah hadirkan penyakit yang semacam ini? Karena orang-orang beriman diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk belajar, untuk melihat. Karena setiap penciptaan yang Allah ciptakan, baik langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, kecuali ada pelajaran buat orang-orang yang berakal. Maka kita orang-orang beriman diajarkan oleh Allah, pelajari apa yang terjadi sampai Allah berikan musibah yang besar seperti ini. Bukan cuma di kita, bukan di Tangerang, bukan di Indonesia, seluruh dunia mengalaminya. Apa lantarannya sampai Allah berikan musibah besar seperti ini? Apa kira-kira, Bu? Penyebabnya, Bu, sampai Allah berikan musibah yang besar seperti ini? Apa kira-kira, Pak?
Tidak lain karena manusia tidak bisa menjaga hatinya, tidak lain karena ada penyakit hati dalam diri manusia. Maka Allah timpakan bencana besar ini. Maka perhatikan coba kisah-kisah para nabi dan rasul. Fir'aun alaihi salam, Fir'aun penguasa pada saat itu ditenggelamkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah di Laut Merah. Lantaran apa kira-kira Bu? Sombong dengan kekuasaannya. Haman, perdana menterinya Fir'aun, orang paling cerdas, orang paling pandai, dibinasakan oleh Allah. Apa lantarannya? Sombong dengan kecerdasan. Korun ditenggelamkan oleh Allah, dibenamkan oleh Allah di dalam tanah karena kekayaannya. Karena apa kira-kira? Sombong dengan hartanya, sombong dengan kekayaannya. Maka peristiwa ini tidak lepas dari penyakit hati yang namanya sombong. Coba kita lihat, sebelum wabah ini terjadi, ada yang pernah mengingat nggak peristiwa-peristiwa di belakang itu? Dari mulai Oktober, November, Desember sampai Januari, ada peristiwa apa di belakang itu sampai Allah timpakan musibah besar seperti ini? Oktober, November tahun lalu 2019, ketika perniagaan, perdagangan, ekonomi antara Cina dengan sekutunya Amerika mulai ada gesekan. Lalu Amerika mulai memboikot China, sekutunya memboikot Cina juga. Apa kata Cina? Melalui Presiden Jinping, dia berkata begini, andai kata bukan cuma sekutu tapi seluruh dunia memboikot China, Cina akan terus maju dan berkembang. Itu Oktober, November. Lalu di Desembernya Bu, Desember tahun lalu 2019, peristiwa saudara-saudara kita di Ujur Cina Utara. Apa yang terjadi? Dizolimi, diintimidasi, dimasukkan kamp-kamp konsentrasi, dibunuh mereka. Terjadi berbulan-bulan, bahkan bukan Desember saja, sebelumnya sudah terjadi, tapi Desember sebagai pemicunya. Apa kata Cina di situ? Ketika peristiwa sudah terekspos ke media massa, dunia internasional sudah mulai mengetahuinya, mulai mengkritik sana sini, termasuk Turki dan negara-negara lain mulai mengkritik. Apa yang terjadi? Cina berkata, Presidennya berkata Jinping itu, andai kata ada orang-orang yang mengganggu, memecah belah negara Cina, maka dia akan berhadapan dengan tentara kami. Desember 2019. Terakhir Januari tanggal 10 2020 bertepatan dengan peristiwa terbentuknya negara China 70 tahun yang lalu. Dia mengerahkan armada militernya, dia show force di tengah masyarakatnya. Dia berkata, sesungguhnya hari ini tidak ada kekuasaan yang mampu mengguncang Cina. Maka tidak dalam hitungan bulan, tidak dalam hitungan minggu, dalam hitungan hari Allah timpakan musibah ini. Maka perhatikan, orang-orang kalau punya sifat penyakit hati dalam dirinya sombong, Allah murka. Sebagaimana Allah murka kepada Fir'aun, kepada Haman, kepada Korun. Ini ada manusia mengaku paling hebat di dunia ini, maka Allah binasakan dengan penyakit itu. Maka ini pelajaran buat kita semua. Jangan sampai orang-orang beriman diberikan usia, diberikan umur, punya penyakit hati yang namanya sombong. Karena apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi zaradun min kibr. Tidak akan pernah masuk ke dalam jannah orang yang dalam hatinya ada sezarah saja rasa sombong. Karena sombong itu pakaiannya Allah, kebesarannya Allah. Kalau dipakai oleh makhluknya, Allah murka. Maka setiap bencana besar pasti latar belakangnya kesombongan manusia. Maka kalau kita cermati peristiwa-peristiwa di belakang peristiwa ini, kita akan jelas nampak terjadi kesombongan di muka bumi ini. Maka ini harus kita pahami. Jangan sampai orang-orang mengaku dirinya beriman, dirinya Islam, bersikap sombong, punya sifat sombong. Nah, sekarang situasi sudah seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita tempuh? Apa yang kita upayakan? Maka pesan saya buat kita semua, karena wa'alam kita tidak tahu sampai kapan musibah ini akan terus berjalan.
Terus siapa saja yang akan menjadi korban-korbannya? Di negara, daerah mana saja yang akan ditimpa oleh Allah lebih dahsyat, kita tidak tahu. Maka perlu upaya, perlu usaha buat kita semua. Benar memang takdir manusia, usia manusia di tangan Allah, tapi manusia punya berkewajiban untuk menempuh ikhtiar agar dirinya sehat, dirinya selamat. Karena itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling sedikit ada 5 hal yang coba kita perhatikan, kita pahami, kita coba jalankan. Mudah-mudahan musibah yang besar kita hadapi ini bisa dimudahkan oleh Allah kita lalui. Pertama, dengan kondisi semacam ini, jaga wudhu kita. Sejatinya umat Islam sudah diajarkan dalam satu hari paling sedikit berapa kali, Bu? 5 kali. Tapi di sini diperintahkan jaga. Kalau jaga itu berapa kali kira-kira? Terus. Kalau jaga berapa kali kira-kira? Kalau normalnya 5 kali setiap sholat wudhu. Nah, kalau suruh jaga berapa kali kira-kira? Ya kalau hari ini mungkin zuhur kita wudhu, kemudian kita sholat, terus kita batal, sambung lagi wudhu kita, sampai terus ke asar, ke maghrib, ke isya dan seterusnya. Satu hari 24 jam kita jaga wudhu kita. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan terhindar dari virus corona. Karena Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan jaga hamba-hambanya. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah berikan perlindungan kepada hamba-hambanya. Dan Allah cinta kepada hambanya lantaran apa? Lantaran mendawamkan bersuci, mensucikan dirinya. Innallaha tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan lebih cinta lagi kepada orang bersihkan diri. Jadi Allah cinta kepada orang-orang senantiasa berwudu, membersihkan dirinya. Nah Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, Allah akan jaga kita, akan berikan perlindungan, berikan penjagaan, berikan kesehatan buat kita semua. Jadi pertama, jaga wudu kita. Jadi yang belum pernah mendawamkan menjaga wudu, coba diimplementasikan sekarang nih. Jadi setiap batal dikit ke belakang ambil wudu, batal dikit ambil wudu lagi, sampai benar-benar terjaga dalam satu hari. Apalagi kalau kita berinteraksi di luar, yang banyak bertemu dengan orang, usahakan tetap menjaga wudu. Gimana caranya? Jangan salaman dengan bukan muhrimnya, karena dilarang dalam Islam. Kemudian kita jaga wudunya, insya Allah kita menjaga kebersihan diri kita. Jadi pertama, jaga wudu kita. Yang kedua, Bu, jaga makanan kita. Jaga makanan kita. Karena sudah menjadi rahasia umum, peristiwa ini pun terjadi tidak lepas dari kebiasaan, dari tabiat orang-orang di sana yang kalau bicara masalah makan tidak ada aturannya. Dan perhatikan Bu, orang kalau makan itu kan hawa nafsu ya. Makan tuh hawa nafsu, kalau nggak dikontrol Bu, kalau udah nyobain ini pengen nyobain yang itu, kalau udah nyobain yang itu pengen nyobain yang ini lagi yang lebih tinggi, terus kalau udah dicobain nyoba lagi yang lebih tinggi. Begitulah tabiat manusia bicara masalah hawa nafsu. Maka Islam menjaga betul. Maka lihat negara-negara tidak menerapkan syariat Islam, begitu bebas mereka makan apa saja yang ingin mereka makan. Maka di Cina itu Masya Allah, apa saja dimakan. Kira-kira 5 tahun yang lalu lah kalau tidak salah, sempat ada tren dan heboh juga di sosial media itu. Ada restoran besar di sana yang punya menu masakan paling mahal di dunia katanya. Klaim mereka seperti itu. Apa masakannya Pak? Sop dari janin manusia yang usia 1-2 minggu. Dan itu rame Bu, laris. Karena orang Cina kaya-kaya dan mereka suka. Karena orang tadi itu ketika sudah menyoba ini pengen ditingkatkan lagi nyoba itu. Nyoba ini udah selesai, nyoba lagi yang lebih tinggi lagi. Seterusnya sedemikian rupa. Tidak ada batasnya. Bahkan sempat ada tren juga di sana tuh, maaf, kera gitu ya. Kera itu kepalanya dipenggal, masih hidup itu dipenggal kepalanya, terus batok kepalanya dibuka Bu. Dibuka kayak kita buka kelapa muda gitu. Jadi buka-buka gitu bisa kebuka begini. Terus dikasih saus, kasih kecap, dikasih kayak sedotan apa yang agak besar ya, kayak es bubble gitu. Iya, es bubble gitu. Jadi diaduk dengan saus, dikasih kecap, diaduk sampai kayak jelly, itu disedot Bu. Jadi orang kalau tidak punya batasan mana halal mana haram, mana yang boleh mana yang tidak, hawa nafsu tidak terkontrol. Apa saja ingin dicoba gitu.
Maka Islam benar-benar mengatur umatnya agar terjaga dari dirinya, dari penyakit-penyakit makanan. Jadi jaga makanan-makanan kita. Tapi kita pun ya, yang sudah dijaga oleh Allah dengan syariat halal dan haram, belum tentu juga baik buat kita. Karena dalam Islam itu apa? Ya Nabi, kullu min thayyibatin mimma razaqnakum. Ya Nabi, wahai Nabi, makanlah makanan yang thayyib yang telah aku berikan kepadamu. Jadi nggak disebutkan yang halal. Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk makan bukan yang halal, tapi yang thayyib. Apa thayyib itu? Baik. Jadi kalau halal haram tuh udah selesai buat orang-orang beriman. Dia tahu mana halal, mana haram, dia tinggalkan, dia ikuti. Tapi satu yang sering kadang kita lupa thayyib. Contoh misalkan Bu, Ibu beli ayam di pasar Malabar, dipotong secara Islami. Itu halal haram? Halal atau haram kira-kira Bu? Terus Ibu masak. Karena Ibu suka garam, suka asin, tambahin garamnya agak banyak kan? Atau kalau kita suka manis, tambahin gula agak banyak kan? Kita masak sedemikian rupa. Halal atau haram itu Bu? Kalau halal tetap halal. Kita khawatir sudah tidak thayyib. Karena kalau terlalu banyak garam jadi masalah buat kesehatan kita, terlalu banyak gula juga jadi mengganggu kesehatan kita. Nah, orang beriman diajarkan bukan cuma sekedar halal dan haram, tapi harus yang thayyib. Kemudian yang ketiga Bu, ikuti cara sunnah Rasul dalam menjaga kesehatan. Karena konsep sehat dalam Islam itu mudah, murah. Konsep kesehatan dalam Islam itu mudah, murah. Nah sekarang hari ini kesehatan jadi mahal. Kenapa? Umat Islam tidak kembali kepada sunnahnya, tidak mengikuti Rasulnya. Rasul mengatakan pengobatan, penyembuhan untuk orang-orang beriman itu ada pada dua. Apa itu? Bekam dan habatus sauda. Itu. Nanti di hadis yang lain disebutkan madu itu penyembuh buat segala penyakit. Jadi perhatikan, bekam, madu, habatus sauda, ini kita harus familiar dengan itu. Bahkan kalau bisa di rumah tangga Islam tuh punya alat bekam masing-masing. Yang satu sama lain saling bekam bisa. Istri bisa bekam suaminya, suami bisa bekam istrinya atau anak-anaknya. Karena konsep kesehatan dalam Islam itu mudah. Karena sumber penyakit itu semua dari darah. Ketika darah sudah dikondisikan menjadi sehat, maka badan pun menjadi sehat. Ditambah dengan asupan jintan, habatus sauda, kemudian madu, insya Allah orang-orang beriman akan senantiasa sehat. Zaitun juga sama. Jadi minyak zaitun, habatus sauda, madu itu adalah hal-hal yang baik dalam orang-orang beriman. Maka siapkan di rumah tangga kita. Jadi kalau anaknya enak sedikit, usap dengan minyak zaitun. Agak nggak sehat sedikit, minumkan madu. Agak sedikit demam, kasih dia jintan, dikasih dengan air, diinfus sedemikian rupa. Kalau benar-benar agak sedikit patah sakitnya, dibekam dia. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Dikit-dikit dokter, dikit-dikit klinik. Padahal sama-sama kita tahu obat-obat medis itu, gimana sifatnya Bu? Obat medis itu dia menyembuhkan satu penyakit dengan menimbulkan penyakit yang lain. Tapi kalau pengajaran Islam dalam pengobatan tidak ada efek samping. Maka ini yang harus coba kita pelan-pelan ikuti, terapkan. Karena sejatinya setiap musibah yang Allah hadirkan kepada kita, tujuan utama apa? Agar orang-orang beriman kembali kepada syariat Islam. Nah, kembali kepada pengobatan Islam pun itu bagian orang kembali kepada syariat Islam. Yang keempat, 3 atau 4 tadi? Yang keempat, ya. Jadi yang keempat apa? Perbanyak istighfar. Ini yang mudah, ringan, cuman seringkali kadang-kadang kita lupa. Rasul itu tidak akan pernah mulai satu majelis apa sajalah. Dia masuk ke dalam masjid, dia memimpin majelis ilmu, dia tidak akan sempat mulai sebelum dia lafazkan 100 kali istighfar. Jadi kalau kita masuk majelis seperti ini nih, sebelum ngobrol sama teman-teman kita, istighfar dulu 100 kali. Masuk ke dalam masjid pengen sholat sunnah, istighfar dulu 100 kali. Rasul begitu, setiap dia ada dalam satu majelis, 100 istighfar tidak pernah luput dalam lisannya.
Karena apa? Orang kalau sudah istighfar, Allah akan berikan penjagaan dunia akhirat. Kan kisahnya begitu, Bu. Kisah umatnya Nabi Nuh alaihissalam ditimpakan musibah besar yang belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Ditimpakan begitu musibah yang begitu besar yang belum pernah ada pada masa-masa sebelumnya. Musibah apa itu? Zaman Nabi Nuh itu. Ditimpakan panas terik yang sedemikian rupa, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Berapa tahun panasnya? 40 tahun. Sampai apa? Sampai tanaman-tanaman, hewan-hewan semua kering mati, sehingga mereka bisa beraktivitas lagi. Bahkan ditambah lagi, wanita-wanita, perempuan-perempuan pada saat itu diberikan musibah oleh Allah 40 tahun tidak punya keturunan, alias mandu. Bayangkan, Bu, ada nggak musibah kayak gitu hari ini, Bu? 40 tahun panas terik, hewan, tumbuhan semua mati, bahkan wanitanya tidak ada yang bisa hamil selama 40 tahun. Belum pernah ada. Sampai hari ini pun belum pernah terulang lagi. Cuman ada di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Dia berdakwah 950 tahun, diberikan musibah bencana 40 tahun, panas yang terik, 40 tahun tidak bisa hamil wanitanya. Sampai ketika mulai terdesak mereka, menghampirilah Nabi Nuh alaihissalam. Lalu mereka berkata, "Wahai Nuh, engkau lihat sendiri kondisi kita semua. Sudah sedemikian susah menjalankan kehidupan ini. Tolong engkau minta kepada Tuhanmu agar berikan pertolongan kepada kami." Lalu Nabi Nuh mengajarkan umatnya yang dijelaskan dalam surah Nuh, surah 61 ayat 10, 11 dan 12. Di situ Allah berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh kepada umatnya, lafazkan, ucapkan istighfar kepada Allah, engkau akan jumpai Allah Maha Pengampun. Lalu Allah timpahkan, curahkan hujan yang lebat kepada kalian semua. Lalu Allah limpahkan rezeki, harta yang banyak, keturunan yang banyak. Lalu Allah berikan kebun-kebun kurma dan juga sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Bayangkan, lantaran istighfar Allah ampuni kesalahan kita. Lantaran istighfar Allah bersihkan hati kita. Lantaran istighfar Allah berikan kebaikan dunia, harta, anak, jabatan, bisnis diberikan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Apalagi terhadap bencana musibah dalam bentuk penyakit, Allah akan jaga kita lantaran istighfar. Maka istighfar itu Masya Allah mudah untuk diucapkan, begitu besar faedahnya buat kita. Jadi dalam keseharian kita dengan situasi semacam ini, jangan pernah lupa untuk senantiasa mendawamkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah, baik dunia maupun akhirat. Yang kelima, yang terakhir, untuk mensikapi situasi dan kondisi ini, jangan pernah lepas diri kita munajat kepada Allah, minta kepada Allah. Allah yang turunkan bencana, Allah juga yang angkat bencananya. Allah yang berikan penyakit, Allah juga berikan kesembuhannya. Begitu berat penyakit yang Allah timpakan, kalau Allah berkehendak kita sembuh, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Cuman kadang-kadang kita lupa diberikan ujian, lupa menghadap Allah, diberikan ujian, lupa menghadap Allah, diberikan ujian, lupa minta kepada Allah. Jadi sepanjang umur kita, waktu kita, apalagi dengan kondisi seperti ini, jangan pernah lupa setelah sholat kita munajat kepada Allah agar senantiasa diberikan perlindungan dan penjagaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini walaupun sederhana bisa mengingatkan kita semua, sejatinya musibah, bencana, bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak ada tujuan lain agar kita orang-orang beriman makin mendekatkan diri kepada Allah.
dengan ujian dan musibah, orang-orang beriman makin sungguh-sungguh menjalankan syariat Islam. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu menjadi kebaikan buat kita baik dunia maupun akhirat. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kelebihan dari saya, mohon maaf dan kesalahan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup majelis kita ini dengan istighfar bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa berikan perlindungan, penjagaan kepada kita semua orang-orang beriman dimanapun berada, sehingga kita semua benar-benar bisa taat dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma inni a'udzu bika minal hamli wal hazal wa a'udzu bika minal azli wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika minal khulabati wa faqrur rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.